Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tata nama ya, bagaimana sih penamaan dari sebuah senyawa. Eh, Senyawa misalnya terdiri dari gas dan gas itu seperti apa. Terus kalau misalnya senyawanya itu ionik itu penamaannya seperti apa. Misalnya belakangnya ada akhiran ida. Terus kalau senyawa yang gas dengan gas misalnya atau kovalen penamaannya misalnya pakai kata-kata di, tri, tetra, penta seperti itu. Sudah kita bahas sebelumnya. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana sih menentukan bilangan oksidasi ya. Sebelum UTS ya, kalau nggak salah kita sudah belajar tentang itu. Bilangan oksidasi, misalnya saja ini ya, bilangan oksidasi dari Mn itu beda-beda tergantung dia berikatan dengan unsur apa dalam senyawa tersebut yang membentuk senyawa apa. Misalnya Mn dalam NMNO2 bilangan oksidasinya plus 4. Dalam KMNO4 dia bilangan oksidasinya plus 6. Dalam MNO bilangan oksidasinya plus 2. Dalam KMNO4 bilangan oksidasinya plus 7. Dan dalam MN2O3 bilangan oksidasinya adalah berapa? Plus 6. Itu sama dengan yang KMNO4. Sama dengan ini K2MNO4. Nah, terkait tata nama sudah beres ya, tidak ada masalah lagi terkait dengan penamaan. Nah, yang perlu kita pelajari lagi dengan lebih seksama adalah terkait dengan persamaan kimia gitu ya, persamaan kimia. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan di awal bahwa suatu senyawa itu atau suatu unsur itu butuh untuk stabil dan cara dia untuk stabil adalah dengan cara berikatan. Bagaimana cara proses dia berikatan itu dari proses kimia. Jadi kalau di dalam lab itu biasanya kita mencampur suatu bahan tertentu dengan bahan yang lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kestabilan. Jadi semua unsur itu bereaksi untuk mendapatkan kestabilan dan ada beberapa reaksi yang memang sengaja dibikin untuk mendapatkan senyawa tertentu. Itu misalnya ingin mendapatkan NaCl bentuk padat, maka direaksikanlah Na dan kemudian ada Cl. Penulisan persamaan reaksi kimia menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang bereaksi untuk dan jumlah zat-zat hasil reaksi. Nah, ini ya, yang sebelah kiri panah, kita fokusnya adalah pada yang sebelah kiri panah. Sebelah kiri panah ini adalah kondisi sebelum dia bereaksi. Ya, artinya namanya reaktan. Zat-zat sebelum terjadinya reaksi. Nah, setelah panah, di sebelah kanan panah, ini namanya produk. Jadi ini adalah hasil atau jumlah dari zat-zat hasil reaksi. Persamaan kimia itu sebenarnya adalah menyamakan jumlah yang sebelum terjadi reaksi kimia dengan setelah terjadinya reaksi kimia. Jadi kalau misalnya kalian memasak beras 1 kilo gitu ya, memasak beras 1 kilo, maka jumlahnya akan sama gitu ya, akan sama dengan setelah matangnya pun juga sama. Bedanya adalah terjadi perubahan wujud aja gitu dari yang awalnya keras menjadi lembek seperti ya nasi itu. Sama dengan ini, perubahan wujud. Awalnya kan penataan ulang, perubahan wujud dan penataan ulang. Dan tapi jumlahnya sama, misalnya yang sebelah kiri ya, ini Na-nya ada 2. Di sini 2 juga kan? Di sini Cl2, berarti Cl-nya ada 2. Di sini juga ada 2 kan ya gitu. Jadi disamakan. Nanti akan saya jelaskan cara menyamakan dengan di video yang lain ya, cara menyamakan reaksi-reaksi kimia yang tadi sudah saya jelaskan secara umum. Untuk menyatakannya digunakan rumus kimia zat-zat, koefisien reaksi dan wujud zat. Jadi rumus kimia itu ini ya. Misalnya natrium itu Na, klorin itu Cl2, nah itu namanya rumus kimia. Koefisien reaksi itu yang ada di depan ini. Angka-angka yang ada di depan. Nah, wujud mesti ada angka-angka yang di depan. Kalau ini kan satu paket, Cl2 itu kan sepaket. Bukan dua yang ada di bawah ini bukan koefisien reaksi, tapi dia merupakan bagian yang menyatu dari senyawa ini. Klorin ya Cl2 namanya gitu.
natrium ya Na. Koefisien itu yang ada di depan, yang ada di depan ini, yang bisa diotak-atik jumlahnya, yang bisa diubah-ubah jumlahnya, itu adalah yang depan ini. Kalau ini nggak bisa. Misalnya kalian mengubah jadi Cl3, ya namanya bukan klorin lagi nanti. Dan tidak ada yang namanya Cl3, adanya hanya Cl2. Walaupun mau ngotak-ngatik, nah misalnya ini, NaCl kan, di sini Na ada 2, Cl ada 2, di sini 2 NaCl, bukan Na2Cl2, karena tidak ada namanya senyawa Na2Cl2, adanya adalah senyawa NaCl, sehingga yang diubah adalah depannya, koefisiennya ya. Yang diubah adalah angka 2 yang di depan itu yang diubah jumlahnya. Gitu. Nanti saya jelaskan secara rinci. Kemudian dalam menulis persamaan kimia, selain ini ya, selain nama rumus kimianya apa ditambah dengan rumus kimia apa, terus ada koefisiennya dan ada apa? Wujud zatnya. Ada wujud zatnya ditulis dalam kurung, ini agak ke bawah. Ditulis dalam kurung, misalnya S itu solid, terus G itu gas, Aq itu aqualibrium atau biasanya itu bentuknya adalah larutan, aqua gitu, aqua. Kalau L itu liquid cair. Nah, ini kebetulan di sini natrium dan gas ya. Natrium itu solid, solid itu padat, gas itu ya gas, terus kemudian ini solid juga bentuknya. Nah, nanti kita lihat persamaan kimia yang lain yang ada wujud zat yang lain juga. Penyetaraan reaksi kimia. Jadi, sekali lagi seperti yang saya bilang, ini ya, dalam persamaan reaksi kimia, jumlah zat yang ada di sebelah kiri panah atau reaktan namanya ya, zat-zat yang bereaksi, itu harus sama dengan jumlah produk. Artinya seperti ini tadi, kalau Na-nya di sini ada 2, maka di sini juga harus ada 2. Kalau di sini Cl-nya ada 2, maka di sini juga harus 2. Dan ini sudah setara ya, jumlahnya sama. Nah, itu namanya penyetaraan reaksi. Nah, ini penyetaraan reaksi kimia. Jadi diperlukan agar persamaan reaksi sesuai dengan hukum kekekalan massa. Seperti hukum dari yang disebutkan oleh Lavoisier, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Dan yang terjadi dalam persamaan reaksi, dalam reaksi kimia itu adalah penataan ulang saja. Penataan ulang dan wujudnya juga. Jadi berubah posisi gitu loh, penataan ulang. Seperti tadi contohnya yang sebelumnya, Na dengan Cl. Terus penataan ulang menjadi NaCl kan. Gitu. Jadi penataan ulangnya ini juga nggak sembarangan gitu. Na plus Cl min gitu ya, seperti yang sudah saya bilang di awal, cara membuat reaksi kimia nanti saya jelaskan di video yang lain juga. Jumlah partikel per reaksi itu yang sebelum tanda panah tadi ya, sebelah kiri panah, sama dengan produk reaksi. Produk itu sebelah kanan panah. Jadi jumlahnya, jumlah partikel atau jumlah unsurnya itu sama sebelum dan setelah reaksi intinya. Jadi nggak boleh ada kelebihan satupun atau kekurangan satupun. Apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan adalah koefisien reaksinya. Koefisien reaksi itu yang mana? Yang tadi ada di depan rumus kimia ini koefisien reaksi namanya. Yang diperhatikan itu di depan itu. Ini ya, bukan yang bawah. Nah, yang bawah ini adalah include ke nama dari senyawa tersebut atau unsur tersebut. Cl2, ya udah itu klorin Cl2, nggak bisa jadi Cl3, Cl4 nggak bisa. Yang bisa adalah ini mungkin yang ditambah 2, 3 di depan Cl-nya. Koefisien reaksi yang bisa di otak AT, yang bagian depan. Sampai di sini paham ya. Kemudian ini contohnya ya. Setarakan reaksi berikut. Nah, ini ada Fe ditambah O2 sama dengan Fe2O3. Atom Fe di kiri ada 1. Ya, ini ada 1. Dan di kanan ada 2. Maka yang di kiri dikalikan 2. Jadi yang di kiri dikalikan 2. 2 Fe. Biar sama 2 Fe plus O2 Fe2O3. Itu kita ngeceknya satu-satu, ngecek Fe-nya dulu. Jadi jangan semua langsung mau dicek-cek satu-satu.
Pertama, kita ngecek Fe tadi ya. Fe di kiri ada 1, di kanan ada 2. Jadi yang sebelah kiri dikali 2. Maksudnya koefisiennya ini ditambahi 2 di depan. Oke, Fe sudah selesai. Sekarang, atom O di kiri ada 2. Ini di kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada 3. Maka yang di kiri dikalikan berapa? Kan ini nggak bisa 2 AT. Berarti jumlah O harus 3. Otomatis di sini di depannya koefisien dari O2 harus diganti dengan 3 per 2. Jadi 2-nya dicoret-coret jadi 3 kan? 3 per 2. Sehingga jadilah 2 Fe plus 3 per 2 O2 menjadi Fe2O3. Nah, dalam persamaan reaksi kimia, kita menghindari adanya pecahan seperti ini. Sehingga kalau ada pecahan seperti ini, agar tidak ada pecahan, maka biar per 2-nya itu hilang, maka harus dikalikan 2 semua ruas dikalikan 2. Kalau belum paham, nanti saya jelaskan pakai coret-coretan. Jadi setelah dikalikan 2, jadi 4 Fe ditambah 3 O2 menjadi 2 Fe2O3. Ini sudah setara. Coba kita cek. Fe-nya di sini 4, di sini 4. Di sini ada 6, di sini juga ada 6. 3 dikali 2. Gitu. Itu tadi contoh yang pertama. Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Kemudian yang contoh kedua, setarakan reaksi berikut ya. C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Kita cek satu-satu lagi seperti yang kita lakukan untuk untuk senyawa Fe dan O2 tadi. Dicek satu-satu. Kita cek dari atom C. Atom C di kiri panah itu ada 3. Ini ya, jumlahnya ada 3. Dan di kanan itu ada 1. Maka otomatis kan yang kanan yang dikalikan 3. Jadi di sini tambah 3. Jadilah C3H8 ditambah O2 ditambah menjadi atau panah 3 CO2 ditambah H2O. Nah, atom C sudah selesai. Oke. Atom H. Sekarang atom H. Atom H di kiri ada 8. Terus di kanan ada berapa? Ada 2. Kita lihat yang sudah terbaru ya. Rumus kimia yang terbaru kan ini yang sudah ada tambahan 3 CO2-nya. Kita lihat yang ini. Di kanan hanya ada berapa? Ada 2. Berarti yang ini 2, ini 8. Berarti yang di sini dikali 4 biar jadi 8. Jadilah C3H8 ditambah O2 menjadi 3 CO2 ditambah 4 H2O. Oke, sudah. C sudah fix jumlahnya sama, H sudah fix jumlahnya sama. Sekarang O yang perlu kita lihat. O di sebelah kiri panah jumlahnya ada 2. Di kanan ada berapa? Ini ya. Untuk yang CO2, O-nya ada 2 dikali 3, 6. Sedangkan yang ini ada 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi kalau jumlahnya 10 yang kanan di sini 2 berarti yang kiri dikali 5 biar jadi 10 juga. Jadi C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O setara sudah. Nah, untuk menyetarakan reaksi-reaksi kimia yang cukup sulit, bisa menggunakan metode abjad gitu. Jadi kalau misalnya kebingungan, ini kan banyak banget koefisien, kan kita mau ngubah koefisiennya toh, mau mengotak-ngatik koefisiennya toh. Jadi kalau ada soal seperti ini, nah kalau misalnya soalnya seperti ini pun kalian juga bisa membuat metode abjad tadi. Jadi di sini dikasih koefisiennya kan masih belum jelas. Di sini kasih A, di sini kasih B, depannya O2, di sini kasih C, di sini kasih D untuk memudahkan. Jadi dibuat seperti ini loh. A PbNO32 menjadi B ini koefisien yang akan diubah ya, PbO terus ditambah NO2 ditambah O2. Sekali lagi dalam penyetaraan reaksi kimia namanya setara, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Jadi jumlah atom misalnya Pb berarti A sama dengan B ini kan, Pb kan sudah sama. A sama dengan B, Pb-nya 1, ini 1 sama. Kemudian N ini 2 kan? 2 kali A. 2A sama dengan C ya.
Di kiri N-nya ada 2 dikali A, 2A, sama dengan di kanan ada C, 2A sama dengan C. Sedangkan O di sebelah kiri ada 3 kali 2, 6. 6A, terus 6A, B ditambah 2C ditambah 2D. Nah, sampai di situ, terus kemudian sebentar. Susah. Nah, maka salah satu huruf misalkan dengan angka tadi A1 kan ya, nilainya 1. Maka B itu sama dengan A. Ini ya. Ntar deh saya video khusus deh untuk pakai coret-coretan ya. Yang C juga sama. Nanti kalian pelajari yang di PPT. Untuk ininya saya masih belum connect HP-nya yang untuk yang Jamboard. Jadi saya pakai video manual nanti untuk melihat bagaimana proses dari masing-masing soal yang sudah dicontohkan tadi. Dan setelah kalian melihat video ini, video yang saya bikin, kalian coba kerjakan ini ya, latihan soal. Latihan soal, setarakan reaksi kimia di bawah ini. Dari A sampai H, yang paling cepat ngerjakan, itu yang saya nilai duluan, misalnya sama-sama betul. Yang awal ngerjakan itu yang otomatis ngerjakan nomor itu gitu ya. Atau kalian ngomong dulu di classroom, saya mau ngerjakan yang A Bu, saya B, saya C gitu. Jadi jangan sampai ada soal yang dikerjakan oleh 2 orang. Karena kan kalian jumlahnya udah cukup nih untuk ngerjakan sampai H. Jadi silakan ya. Habis itu kita bahas satu persatu. Dari jawaban kalian itu seperti apa. Jawabannya di foto aja. Hasilnya seperti apa. Tapi prosesnya kalian foto. Jadi saya biar tahu proses kalian mengerjakan seperti yang sudah saya jelaskan itu seperti apa. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk langsung hasilnya, koefisiennya ditulis di sampingnya, tapi prosesnya itu seperti yang saya jelaskan di video nanti diikutin. Seperti itu caranya, oke? Oke, sebentar. Oke, pengantar materinya itu dulu. Habis ini saya rekamin yang prosesnya satu persatu dari contoh yang sudah saya buat tadi. Nanti silakan dilihat juga di link videonya berikutnya.